Jumpa lagi dengan Pak Eko. Hari ini kita akan belajar matematika untuk kelas 8 semester 2. Materi kali ini adalah garis singgung lingkaran. Langsung saja kita bahas garis singgung lingkaran. Misalnya kita contohkan ada sebuah katrol ganda. Nah, yang dimaksud garis singgung ini adalah talinya ini ya. Tali ini menyinggung lingkaran atau menempel lingkaran, melewati di keliling lingkaran ini. Inilah yang disebut garis singgung lingkaran. Kalau kita gambarkan menjadi begini, ada sebuah lingkaran ya, ada titik pusatnya O. Nah, terdapat satu buah garis singgung lingkaran, yaitu garis AT. Garis AT ini adalah garis singgung lingkaran. Ya. Kemudian sifat-sifat garis singgung yang terjadi berdasarkan gambar ini apa? Yang pertama, garis singgung lingkaran itu memotong lingkaran hanya pada satu titik. Jadi kalau ini garis singgung ini kita perpanjang ke sana, ya kita perpanjang, titik potongnya hanya satu di sini. Ada satu titik potong di sini, ya. Kemudian yang kedua, titik potongnya itu tegak lurus terhadap pusat lingkaran atau tegak lurus dengan jari-jari yang ditarik melalui titik singgungnya. Jadi kalau titik singgungnya ini ditarik garis ke pusat lingkaran membentuk jari-jari, maka di area ini, di area A ini membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus 90 derajat. Jadi sudut A ini 90 derajat. Itu sifat dari garis singgung. Nah, dengan demikian ada titik pusat, ada titik singgungnya, kemudian ada satu titik awal dari garis itu. Jadi titik awal dari garis singgung lingkaran dimulai. Itu titik T ya. Jika digabungkan dengan garis ya, titik T digabungkan dengan pusat lingkaran, titik T digabungkan dengan titik singgungnya, itu akan membentuk segitiga siku-siku. Jadi garis singgung lingkarannya ini bisa kita cari menggunakan apa? Teorema Pythagoras yang terjadi pada segitiga siku-siku. Bagaimanakah cara mengerjakannya? Kita kerjakan. Kita sudah dapatkan panjang OT-nya 10 cm. OT ini adalah, kalau ini segitiga, ini titik siku-sikunya, maka OT adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Kemudian OA atau AO ini sisi terpendek, atau mungkin bisa disebut sisi alasnya. Maka yang kita cari adalah sisi tengah-tengahnya ini, atau sisi tegaknya, AT. AT sama dengan garis singgung. Ya, maka rumusnya gunakan teorema Pythagoras. Kalau kita cari AT, berarti AT, panjang AT sama dengan sisi terpanjang akar dari sisi terpanjang kuadrat dikurangi sisi terpendek kuadrat. Kalau kita tuliskan begini, misalnya AT nya kita simbolkan dengan A ya, AT nya kita simbolkan dengan A, sisi terpanjangnya kita simbolkan dengan C, sisi terpendeknya kita simbolkan dengan B. Jadi A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sebenarnya kalau kalian menghafal triple Pythagoras yang sudah Pak Eko ajarkan dulu, ini juga masuk di triple Pythagoras sebenarnya. Triple Pythagoras kan contohnya 3, 4, 5 gitu ya. Kelipatan 3, 4, 5 kan juga triple Pythagoras. Ya, kelipatan 3, 4, 5 termasuk juga triple Pythagoras, atau 5, 12, 13 itu juga triple Pythagoras. Jadi itu adalah sisi-sisi dari Pythagoras. Ya kalau kamu hafal triple Pythagoras, ini kan kelipatan dari 3, 4, 5. 3 kelipatannya 6, 5 kelipatannya 10. 3 kali 2 kan 6, 5 kali 2 10. Berarti 4 kali 2 berapa? 8. AT-nya 8 harusnya kalau kamu sudah hafal triple Pythagoras. Namun kita kerjakan coba ya. A sama dengan sisi terpanjangnya 10 kuadrat, akar dari 10 kuadrat dikurangi sisi terpendek 6 kuadrat, D-nya. Jadi A sama dengan ini dikuadratkan 100, 62 dikuadratkan 36. 100 kurangi 36 sama dengan 64. Akar dari 64 sama dengan 8 cm. Betul ya, sama ya, 8 cm. Ya. Ini penjelasan singkat tentang garis singgung lingkaran. Kita lanjutkan di part kedua, yaitu garis singgung persekutuan
luar lingkaran ya, garis singgung persekutuan luar lingkaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.